Bismillahirrahmanirrahim. Tahun duka cita atau yang dikenal dengan Amul Huzn, tahun kedukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah kita tahu kajian-kajian yang sebelumnya telah disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu di dalam berdakwah luar biasa tantangan, hambatan dan rintangannya. Padahal saat itu masih ada orang-orang terkasih yang membackup, yang membantu, menolong Rasulullah, menjaga Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Ketika tahun 10 kenabian Rasulullah SAW, ini beliau meninggal dunia, tambah tantangan, hambatan dan juga perlawanan dari orang-orang kafir itu semakin merajalela. Ini kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi dalam keadaan susah, ditinggal orang yang terkasih, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu perintah, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi peristiwa ini adalah yang menjadi sebab turunnya surat Al-Isra, atau dalam bahasa keilmuan disebut asbabun nuzul. Asbabun nuzulil ayat, sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa ini ada beberapa kata kunci dan hal yang perlu kita pahami betul, perlu kita tanamkan di dalam hati, bahwa diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab dalam kitab Sahih Bukhari bahwa menjelang wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah, Rasulullah SAW mendatangi beliau yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sekar. Tapi ternyata paman Rasulullah yang lain, ada Abu Jahal, itu sudah mendahului Rasulullah, sudah berada di sisi Abu Thalib. Karena saat-saat kritis ini menjadi saat-saat pertarungan antara tadi kepentingan-kepentingan ideologi. Abu Jahal ini tidak ingin kalau kemudian Abu Thalib betul-betul ikut Muhammad. Makanya dijaga betul di sisi beliau. Jangan kemudian akhir hidup Abu Thalib itu menjadi pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi Muhammad datang juga ingin supaya paman yang sangat membela ini, meskipun kemarin-kemarin semasa hidup belum pernah mengikrarkan syahadat, pengennya Rasulullah SAW di saat-saat yang kritis itu Abu Thalib bisa melafadzkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini di antara yang disunnahkan atau dicontohkan Rasul dan menjadi sunnah. Andai kata atau ketika ada seorang yang dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut, itu hendaknya didampingi. Apalagi misalnya keluarga terdekat kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, saudara kita. Kalau kita tahu bahwa dalam masa-masa kritis, hendaknya selalu didampingi. Supaya apa? Supaya kalimat terakhir daripada seseorang itu adalah
kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena ini kuncinya. Baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan man qala fi akhirihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya itu bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Ustaz, kan la ilaha illallah gampang. Nanti sajalah. Saya tak mengucapkan la ilaha illallah kalau sudah nazar. Kalimat itu memang gampang diucapkan, tapi akan menjadi susah manakala belum menjadi kebiasaan, manakala belum menjadi rutinitas lisan kita. Kalau lisan kita itu kebiasaannya adalah mengucapkan dunia, 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 uang, 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 harta, 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 maka dalam keadaan pikiran yang sudah tidak bisa terkontrol dengan kita, itu yang keluar ucapan yang menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaannya nuwun sewu, misalnya ini kan di YouTube juga banyak. Ada orang yang kebiasaannya mabuk nuwun sewu. Itu ketika sakaratul maut yang diingat itu cuma minum. Jadi mintanya hanya minum. Ada juga orang yang sakaratul maut bahkan dia itu sudah berhari-hari dalam keadaan koma, tapi bisa masih melantunkan Quran. Itu kita juga diperlihatkan di media-media sosial, ada seorang hafid yang sakit sudah berminggu-minggu, bahkan divonis sebagai koma begitu. Tapi bibirnya, lesannya masih bisa mengucapkan kalimat Al-Quran dengan jelas, dengan runtut, dengan artikulasi yang sangat jelas, sebagaimana ketika dia masih sehat, segar bugar, padahal dalam keadaan koma. Artinya apa? Sesuatu yang kita ucapkan itu tergantung daripada kebiasaan kita. Makanya kemudian para ulama itu di dalam membiasakan kalimat tauhid ini dijadikan sebagai kebiasaan, budaya, kultur. Makanya para ulama, guru-guru kita, kalau misalnya kumpulan kita ada kumpul-kumpul syukuran, ya ada tahlilnya, la ilaha illallah. Karena apa? Karena tadi membiasakan lisan kita agar kalimat la ilaha illallah itu ada di lisan terus, sehingga suatu saat nanti ketika kita akal sudah enggak normal lagi atau enggak berfungsi secara normal, itu lisan secara otomatis akan bisa melantunkan, hati ikut kemudian melantunkan, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini jadi pembiasaan, termasuk tadi paman Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Nabi ingin sekali supaya di akhir hayat beliau itu terucap kalimat la ilaha illallah. Karena ini sebagai bentuk zahir bahwa seorang itu bisa disifati sebagai orang yang beriman atau tidak manakala ada ucapan secara zahir. Jadi secara zahir memang Abu Thalib itu tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Karena ada bujukan daripada Abu Jahal. Abu Jahal menekan terus, meneror secara psikis. Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib, agama bapakmu, agama nenek moyangmu?
Ini kan teror psikis. Orang sudah dalam keadaan sakaratul maut masih ditekan-tekan terus, masih kemudian diteror begitu. Akhirnya Abu Thalib kemudian mengatakan bahwa dia akan tetap berada pada agama Abu Thalib, Abdul Muthalib. Nah, ini diantara yang menjadi khilaf perbedaan pandang para ulama. Jadi secara zahir kata baginda Rasulullah, ana nahkumu bizzawahir. Kami hanya menghukumi sesuatu yang zahir. Sesuatu yang zahir itu kalau kemudian seseorang sudah pernah didengarkan kalimat syahadatnya, berarti kita sudah bisa menghukumi seseorang itu adalah muslim. Artinya muslim ketika kemudian meninggal dunia, maka harus dimulasarah secara muslim. Meskipun mungkin keluarganya masih non muslim, tapi dia sendiri sudah pernah berikrar, bersyahadat, ada saksinya. Maka ketika meninggal dunia, meskipun keluarganya itu kemudian ingin memulasarah dengan cara mereka, kita selaku orang Islam, sesama muslim yang sudah pernah mendengar syahadatnya, wajib untuk menyampaikan bahwa ini harus dimulasarah, diperlakukan dengan cara Islam. Ya dimandikan, ya dikafani, ya disolati, ya dimakamkan dengan cara Islam. Kan kadang ada orang yang kemudian merasa keluarganya ini hakku karena keluarga, padahal secara akidah sudah beda. Memang secara genetik, secara nasab keturunan mungkin dia saudaranya atau bagian dari kerabatnya. Tapi karena akidahnya beda, akidahnya sudah memeluk Islam, buktinya sudah bersyahadat, maka kitalah yang menjadi saudaranya dia. Maka harus kemudian dimulasarah dengan cara Islam. Ini karena apa? Karena sudah tampak secara zahir bisa dihukumi sebagai muslim. Makanya Abu Thalib ketika mau meninggal dunia ini rebutan istilahnya antara Abu Jahal sama baginda Rasulullah SAW. Rasulullah berkeinginan supaya Abu Thalib itu betul-betul masuk Islam dengan mengucapkan syahadat. Karena perjuangan beliau membackup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah itu luar biasa, tanpa batas. Dan tentu lebih daripada itu karena menginginkan supaya Abu Thalib itu selamat juga di akhirat. Ini satu pendapat, meskipun pendapat yang lain ada juga yang mengatakan Abu Thalib itu sebetulnya Islam, tapi Islamnya itu sembunyi-sembunyi. Jadi batinnya Islam, tapi zahirnya itu karena tadi dalam keadaan sakaratul maut saja masih ditekan-tekan oleh Abu Jahal. Ini di antara para ulama khilaf, tapi di dalam kitab ini dijelaskan Abu Thalib meninggal dalam keadaan masih kekafiran. Karena apa? Karena beliau mengatakan aku tetap dalam agama Abu Thalib. Ini secara lahir bisa dihukumi bahwa Abu Thalib ini memang belum masuk Islam. Dan ini menjadi dalam satu kitab tafsir disebutkan menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-113. Di ayat ini Allah sampaikan bahwasanya makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ini. Jadi kata Allah, makana lin nabi, tidaklah patut atau tidaklah sepatutnya
lin nabi, bagi nabi, walladzina amanu, dan bagi orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun lil musyrikin, bagi orang-orang yang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun orang musyrik itu adalah kerabat dekatnya kita. Kata ayat ini, tidaklah patut kalau ada orang musyrik itu didoakan. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah tampak jelas bagi mereka, annahum ashabul jahim, bahwa mereka orang-orang musyrik itu termasuk penduduk atau penghuni neraka jahim. Neraka jahim atau neraka jahanam. Jadi di antara neraka itu nama-namanya ada jahim, ada jahanam, ada neraka sakor dan lain sebagainya. Jadi di dalam keterangan ini Nabi SAW itu diingatkan oleh Allah, tidaklah patut orang musyrik itu didoakan. Nah, dalam hal ini ada beberapa pandangan hukum atau pendapat para ulama di dalam menjelaskan makna ini. Yang pertama, kalau orang musyrik itu sudah meninggal dunia, seperti tadi ayat ini kaitannya dengan Abu Thalib yang meninggal dunia dalam keadaan masih musyrik, menurut pendapat ini, maka seorang tidak boleh lagi mendoakan mereka yang musyrik tadi, meskipun disebutkan dalam Quran walau kanu uli qurba, meskipun kerabat dekat kita. Tapi kalau masih hidup itu boleh untuk didoakan, karena masih ada peluang untuk mendapatkan hidayah, masih ada peluang untuk bersyahadat. Buktinya apa? Misalnya baginda Rasulullah SAW itu ketika beliau hijrah ke Taif, yang Taif itu notabene-nya orang-orang masih kafir, masih musyrik, penyembah berhala, dan juga orang-orang Taif itu juga memusuhi Rasulullah, bahkan mengusir Rasulullah, bahkan menzalimi, mencaci, melempari Rasulullah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdarah-darah. Itu pun Nabi masih mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka melakukan itu karena disebabkan tidak tahu. Nabi mendoakan, artinya apa? Doanya Nabi kepada orang musyrik yang masih hidup itu boleh. Jadi Nabi pernah mendoakan orang musyrik, bahkan bukan sekedar musyrik, tapi musyriknya yang mengusir Rasulullah, melempari Rasulullah. Nah, ini menjadi kemudian dasar turunan hukumnya menjadi banyak. Misalnya, Ustaz, berarti kalau kita misalnya memberikan salam, ucapan salam kepada orang non-muslim atau orang non-muslim memberikan salam, kita boleh menjawabnya. Nah, di antara dalilnya kebolehannya itu. Jadi misalnya ada orang non-muslim ngasih salam kepada kita, ya kita jawab salam, waalaikumsalam warahmatullah. Dalam hati mudah-mudahan engkau diberikan oleh Allah keselamatan. Keselamatannya bentuknya adalah hidayah. Jadi ini ikhtilaf atau pendapat-pendapat hukum para ulama di dalam memberikan saran dan pendapat hukum. Ada beberapa dalil-dalilnya. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di sini sangat jelas bahwa Nabi diingatkan jangan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia yang dalam keadaan musyrik. Nah, Ustaz, apakah ini juga termasuk untuk bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau orang tuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kan sering juga menjadi polemik bahwa dalam keterangan jumhurul ulama atau kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya orang tuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu iman, atau minimal beliau itu masih dalam keadaan zaman fatrah. Fatrah itu zaman kekosongan Nabi, karena saat itu kan Nabi belum diutus. Jadi zaman fatrah itu asal dia beramal soleh, berbuat baik, tidak saling menzalimi, itu sudah dianggap baik. Apalagi sebetulnya orang tua dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan di dalam Al-Barzanji, itu adalah orang tua yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena akan membawa nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan membawa cahaya yang di dalam sulbinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangankan kesyirikan, perbuatan dosa yang lain pun itu dijaga oleh Allah, tidak sampai mereka lakukan. Misalnya di dalam berjanji disebutkan bahwasanya tarokus sifa hafalam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Kalau ibu-ibu biasa baca Maulid Al-Barzanji, itu di bab-bab awal itu ada tarokus sifa hafalam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Taroku sifat, semua baik bapak, ibu, kakek, neneknya Rasulullah sampai ke atas, itu mereka semuanya meninggalkan perbuatan keji, sifat, yaitu perzinahan. Jadi dosa zina saja yang masih lebih ringan dibandingkan dosa syirik itu dijaga. Min adami wa ila abihi wa ummihi, dari mulai Nabi Adam sampai dengan bapaknya Nabi Muhammad itu terbebas, terjaga daripada perbuatan dosa. Apalagi syirik, yang lebih rendah dari syirik aja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pendapat yang kuat bahwasanya orang tua baik bapak maupun ibunya Rasulullah itu sebetulnya dalam keadaan mukmin, mengimani agama-agama sebelum Rasulullah, yang memang zaman itu disebutkan sebagai zaman fatrah, zaman transisi kekosongan para nabi. Sedangkan Abu Thalib ini hidup menangi Rasulullah. Makanya kemudian ketika belum terucap syahadatnya, belum terdengar syahadatnya sebagai bukti zahir, maka masih dihukumi sebagai kafir atau dihukumi sebagai orang yang musyrik. Kemudian ketika Nabi ingin supaya Abu Thalib itu masuk Islam, ternyata sampai akhir hayatnya belum juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi hanya kemudian berazam atau bercita-cita ingin memberikan syafaat atau pertolongan kepada beliau. Makanya di dalam hadis di sini disebutkan bahwasanya dalam kitab Sahih Bukhari dari Abbas bin Abdul Muthalib, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dia berada di neraka yang dangkal, artinya neraka yang paling ringan.
karena selama hidupnya membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Jahal saja, Abu Lahab, yang jelas-jelas sebagai musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah membantu dakwahnya, hanya karena punya rasa empati dan senang ketika Nabi lahir saja, itu masih ada diskon dari panasnya api neraka. Apalagi kita umat Islam, kalau kita Nabi lahir kemudian ada rasa senang gembira. Senang gembira itu kan ekspresinya macam-macam. Bisa diekspresikan kita memperbanyak sholawat, bisa diekspresikan kita memperbanyak sholat, memperbanyak sodako, belajar tentang Rasulullah SAW dan sebagainya. Ekspresi tentang kegembiraan Rasulullah. Abu Lahab saja ketika Nabi lahir senangnya luar biasa. Buktinya senang apa? Dia memerdekakan budaknya dia namanya Suwaibah, atau kemudian dikenal dengan Suwaibah al-Aslamiyah. Ini dimerdekakan, saking senang gembiranya punya ponakan baru namanya Muhammad yang kemudian akan menjadi nabi akhir zaman. Meskipun setelah jadi nabi dan rasul, beliau orang yang paling pertama memusuhi Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara gambaran tentang wafatnya Abu Thalib. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita berlanjut. Monggo.